Firman Tuhan yang atau judul firman yang diberikan kepada saya mengenai blessed to bless. Diberkati untuk memberkati ya, atau blessed to blessing ya. Mungkin dari kita semua pasti nggak ada yang Tuhan berkati ya. Siapa dari kita semua yang tidak pernah diberkati Tuhan? Tunjuk tangan. Saya nggak berani tunjuk tangan karena setiap hari saya diberkati Tuhan, gitu ya. Nah, kita mau belajar di sore hari ini apa sebenarnya berkat itu ya. Ya, untuk apa dan untuk siapa, dan berkat itu apakah cuman materi gitu ya. Yang biasa kan selalu kita minta berkat sama Tuhan, yang umum ya materi gitu. Yang paling umum deh itu, kalau misalnya dari 100 orang kita survei, mungkin 95 orang berkat itu kebanyakan urusan materi aja. Ya, sore ini kita mau belajar berkat itu. Kalau saya boleh melihat pribadi ya, bahwa berkat yang kita terima itu seperti apa ya? Seperti juga nafas hidup ya. Jadi kita memang membutuhkan berkat, membutuhkan. Siapa yang nggak butuh berkat? Gitu. Nah, apa sih berkat itu? Siapa yang kasih berkat? Apakah orang, kalau misalnya kalau tetangga sebelah atau biasa kita ada acara, kemudian kita dikasih berkat, besek gitu ya, atau kotak makanan, apakah itu berkat? Gitu. Enggak sesederhana itu berkat, gitu ya. Berkat adalah pemberian daripada Allah. Ya, definisi yang saya coba cari, berkat pemberian dari Allah. Kalau kita bicara materi, berkat itu pemberian dari Allah, gitu. Kalau dari manusia namanya apa? Sumbangan, hutang, atau pemberian ya cuma-cuma aja gitu, tapi terbatas ya. Misalnya saya ketemu pengemis di jalan, atau kalau kita suka lihat sosial media, datang kasih duit ke orang gitu, tiba-tiba. Apakah itu berkat yang sesungguhnya? Mungkin buat orang yang menerima, oh ya ini berkat gitu ya, tapi kan enggak seperti itu loh gitu loh berkat. Yang kita inginkan adalah kita mau belajar bagaimana berkat ini Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa berkat itu kebanyakan urusan jasmani. Betul, ada yang kita kita rasakan ya, yang bisa kita rasakan gitu loh. Dan kita bisa ngelihat wujudnya itu adalah berkat jasmani. Ibrani 6 ayat 7, kita buka sama-sama. Bisa ditayangkan nggak, Jan? Ibrani 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ya. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Kemudian ayat 12-nya, Ibrani 12 ayat 17-nya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kemudian Ulangan 8 ayat 11-20. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di sini kita sering mendengar dan sering belajar ya bahwa bangsa Israel diingatkan Tuhan bahwa dalam perjalanan 40 tahun itu di mana Tuhan sudah memberikan berkat-berkat jasmani dan mereka melupakan, kadang-kadang bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Nah, Tuhan sering memberikan kita itu contoh bagaimana bangsa Israel menerima walaupun di tengah padang pasir di mana banyak hal-hal yang tidak enak, tapi Tuhan selalu memberkati berkat jasmaninya ya yang kita lihat di ini. Nah, berkat jasmani Tuhan siapkan. Selain berkat jasmani juga ada berkat rohani yang kita mau belajar pada sore hari ini ya. Berkat rohani itu karunia yang dijanjikan. Jadi karunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kalau berkat jasmani itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan dan kita bisa nikmati pada saat kita meminta gitu ya. Tapi kalau berkat rohani lebih kepada janji Tuhan yang digenapi oleh Tuhan, bukan pada saat kita minta, Tuhan saya minta kesembuhan, kemudian dalam beberapa waktu yang dekat kita sembuh, atau misalnya mungkin juga kalau kita lihat di ibadah-ibadah kebangunan rohani misalnya, tiba-tiba sembuh misalnya, itu bisa saja kita katakan bahwa itu adalah berkat juga ya, tapi berkat rohani itu beda dengan berkat jasmani karena itu lebih kepada janji Tuhan yang digenapi. Contohnya adalah ketika Abraham, Yusuf, nanti kita belajar. Ya, oke. Berkat jasmani segala sesuatu yang Allah beri maupun Allah izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Berkat jasmani itu bukan hanya berkat yang bisa kita terima ketika saat kita senang. Atau misalnya saya sedang butuh sesuatu, kemudian kita berdoa kepada Tuhan untuk minta sesuatu, tidak. Gitu ya. Tapi berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat yang bisa kita terima ketika keadaan kita senang, ketika keadaan kita susah, dalam terpuruk, dalam
kelimpahan, kekurangan itu bisa kita terima. Berkat Tuhan di dalam suka, senang, duka, susah itu masuk ke dalam golongan berkat jasmani. Misalnya tadi kita tidak bekerja, kita berdoa kepada Tuhan untuk minta pekerjaan. Kemudian kita sakit, kita minta kesembuhan. Tuhan kasih, itu masuk ke golongan berkat jasmani ya. Kalau apa yang Tuhan kasih kepada kita itu berkat apa ya yang saya maksudkan di sini adalah kalau manusia memberikan kita sesuatu berkat yang jasmani juga, tetapi kita biasanya itu enggak cuma-cuma gitu loh. Tapi kalau pemberian jasmani daripada Tuhan itu adalah pemberian yang cuma-cuma gitu ya. Sorry. Nah, saya teringat ketika saya waktu mendapatkan sesuatu hal yang menurut saya berkat besar jasmani ya. Saya mendapatkan suatu berkat yang sangat besar dalam kehidupan saya. Kemudian satu titik saya ngerasa bahwa itu adalah hasil karya dan hasil kerja saya. Gitu. Betapa saya bangga bahwa saya bisa bekerja menghasilkan sesuatu yang besar gitu, yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya gitu ya. Tapi ketika satu waktu saya diingatkan oleh Tuhan, ayat yang barusan kita bacakan bahwa segala sesuatu itu bukan karena kekuatan kamu, bukan karena hebatnya kamu, tapi karena Tuhan. Betapa saya ngerasa bahwa saya berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah ingatkan itu kepada saya. Berapa banyak berkat jasmani yang saya terima, termasuk saya sakit disembuhkan ya sama Tuhan. Bukan berarti orang yang nggak disembuhkan nggak menerima berkat, enggak. Berkat jasmani kita masing-masing semuanya berbeda-beda ya. Yang penting adalah begini, khususnya kepada rekan-rekan muda, bahwa apa sih yang menjadi respon kita setelah kita mendapatkan berkat itu? Menurut saya itu yang paling penting. Kebanyakan dari orang mungkin tadi salah satu yang saya rasakan bahwa saya merasa bahwa itu adalah hasil kerja saya. Bahwa itu adalah kehebatan dan kekuatan saya gitu ya. Nah, respon yang benar dan baik adalah apa? Kita tidak pernah berpikir bahwa ini milik kita. Apa yang kita dapatkan adalah semua berasal daripada Tuhan. Itu yang harus kita, supaya kita apa? Kita tidak merasa sombong ya. Betapa banyak orang yang ketika menerima berkat itu kemudian lupa. Ya. Sadari bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita tapi milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Terus kedua, respon apa lagi yang kita bisa dapatkan daripada kalau Tuhan sudah memberkati kita? Berani memberi. Gitu ya. Lukas 6 ayat 38, Markus 14 ayat 7 mengingatkan kepada kita mengenai bagaimana kita telah diberkati oleh Tuhan dan kita berani untuk memberikan berkat juga kepada yang lain. Ya. Memberkati artinya berani memberi dan Tuhan menyediakan sarananya. Gitu. Tuhan ngajarin kita bahwa ketika kamu sudah diberkati Tuhan, kamu harus berani memberi, memberkati yang lain. Seperti judul kita ya, Blessed to Blessing. Kita harus berani dan ingat, Tuhan juga bukan curu gini. Setelah kita mendapat berkat Tuhan, terus kan kita belajar bahwa harus memberkati lo gitu. Nah, Tuhan menyiapkan sarananya. Betapa sering kita tidak sadar dan tidak peka
bahwa Tuhan menyediakan sarana untuk kita boleh memberkati orang, memberkati sesama kita gitu ya. Contohnya apa? Tuhan menyiapkan orang-orang susah di sekitar kita, saudara-saudara kita yang kekurangan disiapkan. Dan itu adalah sarana kita untuk kita boleh membagikan berkat kita kepada orang lain. Nah, memberi yang baik atau memberkati orang yang baik adalah yang benar adalah itu lahir dari kasih gitu. Karena kita bisa memberikan tanpa kasih bisa. Betapa sering kita memberkati orang tanpa kasih. Sebenarnya ngasih sih, tapi bukan tanpa kasih gitu ya. Betapa sering itu. Contoh misalnya kita kasihan melihat orang kemudian asal aja lah ngasih, kita kasih gitu. Itu pemberian tanpa kasih. Bagaimana pemberian yang dengan kasih? Tuhan ngajarin kita mengenai orang Samaria yang baik hati. Tidak kenal, gitu ya. Tapi dia rasa dia mampu untuk memberkati. Dan dia melakukan. Yaitu memberkati yang dengan kasih. Oh, luar biasa bahwa jangan kita selalu berpikir ngasih-ngasih itu berkat gitu ya. Kita memberkati, tidak. Yang benar adalah memberkati dengan kasih. Oke. Apalagi banyak hal yang kita harus responi ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9 dicatat begini. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ketika kita memberkati dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita, tentunya dengan berkat yang benar ya, yang tadi saya bilang. Berkat dengan kasih. Gitu. Nah, itu akan Petrus berkata bahwa itu akan diberkati oleh Tuhan loh. Berkat yang benar itu, gitu ya. Banyak dari orang-orang di sekitar kita lah ya, yang menumpuk berkat, menumpuk kekayaan maksudnya. Menumpuk kekayaan, mencari uang tanpa memberi, gitu ya. Ada satu orang di Amerika sana, namanya saya catat di sini ya. Sebentar. Namanya Chuck Finney. Chuck Finney ini bukan saudaranya Chuck Norris, karena tulisan sama Chuck gitu ya. Jadi di Amerika sana ada satu yayasan yang namanya Atlantic Philanthropy. Gitu. Ini terkenal di mana yayasan amal ini berjalan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, itu ada sumbangan, yang sumbangan dalam jumlah besar ke yayasan amal itu, tapi dia nggak tahu siapa yang nyumbang, rutin dan besar, gitu. Setiap bulannya mereka menerima sumbangan yang begitu besar yang nggak pernah ada namanya. Ini menarik sekali. Setelah sekian tahun berlalu gitu ya, kemudian baru diketahui bahwa yang nyumbang itu namanya Chuck Finney. Chuck Finney ini rupanya seorang founder dari perusahaan duty free, kalau yang orang mau beli tanpa teks di airport gitu ya, di seluruh dunia.
Kalau mungkin ada DFS, DFS itu singkatan apa ya, duty free store ya, gitu. Itu ada di seluruh dunia, foundernya. Dia ini termotivasi oleh esai dari Andrew Carnegie. Dia esainya The Gospel of Wealth. Itu mempengaruhi pikiran dan kehidupan dari Chuck ya, Chuck gitu kita baca ya. Pernyataannya begini, jutawan akan menjadi wali bagi orang miskin. Padahal cuma pendek gitu ya. Orang yang memiliki banyak harta kekayaan seharusnya menjadi wali mungkin yang bisa apa ya, memperhatikan orang miskin ya. Dan Andrew sendiri yang menulis ini juga rupanya menyumbangkan seluruh kekayaannya sebelum dia meninggal itu disumbangkan kepada badan amal. Nah, itu yang mempengaruhi pemikiran daripada Chuck Finney ya, gereja khususnya kekristenan karena dari The Gospel of Wealth. Jadi dia begitu apa ya, terpengaruh gitu ya kehidupannya. Nah, dia menyumbangkan semua keuntungan dari DFS ini ke badan yayasan amal itu. Begitu luar biasa bahwa dengan satu kalimat, saya percaya bahwa Roh Kudus saat itu memimpin dia ya, bukan hanya sekadar membaca esainya Andrew Carnegie gitu. Nah, yang kita mau pelajarin juga di sore hari ini adalah respon itu loh. Ya, betapa banyak kita melupakan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita untuk merespon berkat yang datang daripada Tuhan. Ya. Amsal 22 ayat 9 berkata begini, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita bisa melihat tadi contoh dari Chuck ya, begitu luar biasa. Saya dapat cerita si Chuck ini sekian tahun yang lalu gitu. Saya juga termotivasi, bukan mungkin beliau itu sudah maha kaya raya lah, kekayaannya 9 miliar US dollar pada saat itu. Dan Chuck juga mempengaruhi banyak orang termasuk foundernya Microsoft dan Buffett, Warren. Yang akhirnya dia mau membagikan kekayaan yang luar biasa jutaan dolar itu kepada badan-badan amal. Luar biasa. Kita boleh belajar mengenai respon itu ya. Oke, selanjutnya adalah ketika kita tadi sudah mendengar bahwa Tuhan memberikan kita berkat jasmani yang kita semua sudah rasakan. Dan kita sudah bukan cuma rasakan ya, menerima terus ya memanfaatkan janji yang Tuhan berikan kepada kami melalui berkat jasmani. Tapi ada yang berkat rohani tadi loh, bahwa ada janji berkat. Kita di gereja sering dan Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai hal janji berkat. Ya. Contoh yang paling sering kita dan pasti kita tahu bahwa ketika Abraham menerima janji berkat daripada Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Pada saat itu Abraham menerima berkat Tuhan, janji berkat itu
melihat mana mungkin gitu kan. Ya, bahwa keturunannya akan banyak, keturunannya akan diberkati, bahwa Abraham akan menjadi orang yang dihormati, dan bahkan Tuhan bilang siapa yang ngutuk Abraham akan dikutuk Tuhan, gitu loh. Luar biasa. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Terus apa yang Abraham lakukan? Kembali lagi respon. Ya, ketika kita tadi belajar mengenai respon ketika kita mendapatkan berkat jasmani. Nah, bagaimana ketika kita juga dihadapkan kepada respon janji Tuhan? Kita semuanya mendapatkan janji dari Tuhan loh. Iya enggak? Ada yang sadar enggak kita mendapatkan respon juga dari Tuhan? Janji dari Tuhan. Terus kemudian respon kita apa? Yang Abraham lakukan begini. Abraham lakukan sehingga ia diberkati oleh Tuhan, dia hanya taat dan percaya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita meresponi janji Tuhan juga? Ya, taat dan percaya itu enggak gampang. Ketika Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim kalau nggak salah ya, dia nggak tahu lu mau kemana. Dia hanya taat dan percaya. Ketika dikasih janji Tuhan bahwa engkau akan menjadi bapak segala bangsa, bangsa yang besar. Terbukti kok. Gitu. Muslim sama Kristen punya menjadi banyak negara, dan mereka memiliki bapak Abraham itu loh, Abraham dan Ibrahim itu loh. Gitu ya. Dia taat, karena hanya taat dan percaya Tuhan memberkati dia. Nah, maukah kita taat dan percaya mengenai janji Tuhan? Terus janjinya apa? Gitu. Menurut teman-teman muda-mudi di sini, apa sih janji Tuhan kepada kita pribadi? Gitu. Ada yang mau kasih sumbang? Apa sih janji Tuhan sama kita? Masa depan yang penuh harapan. Ada yang lain? Keselamatan. Ada yang lain banyak. Ya, tapi yang terbesar adalah janji keselamatan. Ya. Nanti kita dalamin lagi ya. Efesus 11 ayat 23. Efesus di ayat ketiga, Efesus 11 ayat, sebentar catatan saya kok tadi hilang. Tapi di dalam Efesus dikatakan gini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi janji berkat yang Tuhan kasih kepada kita tuh, kepada kita semua, itu adalah janji yang Tuhan kasih dari dalam surga. Gitu. Berkat yang tidak kelihatan tapi dapat kita rasakan. Yang terbesar adalah keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadaku akan selamat. Gitu. Ya, itu janji yang luar biasa. Tapi apakah semuanya selamat? Tergantung. Apakah kita mau taat dan percaya kepada Tuhan bahwa janji itu memang untuk kita, dan bagaimana cara kita meresponi janji keselamatan itu? Karena yang paling penting dari tadi saya pelajari dia, itu adalah respon. Bagaimana Abraham meresponi itu dengan taat dan percaya. Siapa lagi yang kita boleh pelajarin dalam hal ini? Yusuf.
Yusuf dikasih janji sama Tuhan juga bahwa dia percaya bahwa dia akan dijadikan sesuatu oleh Tuhan, tapi nggak tahu kapan gitu. Sehingga ketika dia dianiaya ya tanda kutip oleh kakak-kakaknya, ya dia ikutin aja karena dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia, akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada dia ya. Janji Tuhan, dia respon taat dan percaya, itu aja. Seperti Tuhan berikan kepada kita semua pada sore hari ini. Seluruh orang yang percaya kepada Tuhan diberikan janji keselamatan. Mau tidak terserah, tapi kalau respon kita mau taat dan percaya, itu luar biasa. Karena enggak semua kita bisa taat dan percaya. Ya. Susah mempercayai atau taat. Taat itu adalah apa ya? Setiap hari kita harus ini loh. Kita harus jaga gitu loh. Saya pernah dapat satu cerita begini. Untuk belajar kita taat, semua orang dikasih telur. Ya. Bagaimana kamu bisa menjaga telur ini supaya tidak pecah dalam waktu 1 bulan? Tapi kamu harus bawa kemana-mana, dalam segala aktivitas kamu mesti bawa. Apa respon kamu? Benar-benar ngejaga hati-hati kan pasti kan? Karena telur itu gampang pecah. Nah, itulah belajar untuk taat. Kalau dari pelajaran yang kita dapat dari menjaga telur itu, taat itu kuncinya harus kita jaga hati-hati gitu. Enggak bisa kita lengah sedikit pun dan tidak bisa kita tinggalin. Itu namanya taat. Enggak gampang. Ngomongnya gampang cuman taat gitu, tapi ngelakuinnya susah. Bagaimana dikasih sesuatu yang besar untuk dijaga. Untuk 1 buah telur aja kita setengah mati ngejaganya. Cobain deh kalau nggak percaya. Ya. Nah, gimana kita bisa dapat merasakan berkat rohani itu? Karena berkat jasmani kita bisa lihat dalam wujud apa? Uang, kesembuhan, naik pangkat, dan lain-lainnya lah yang kita bisa rasakan. Tapi berkat rohani adalah berkat yang kita bisa rasakan, tapi nggak bisa kelihatan gitu loh. Ya, nah, berkat rohani itu Tuhan berikan kepada kita itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dibeli. Itu adalah berkat pribadi. Nah, bagaimana kita tahu itu ya? Kita harus berhubungan intim dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita diberkati secara rohani oleh Tuhan. Bagaimana hubungan kamu sama Tuhan? Makin lama kamu akan peka bahwa janji Tuhan itu akan terus dekat sama kita dan kita rasakan dan kita jalankan. Seperti Abraham, Yusuf dan lain-lainnya. Termasuk rasul-rasul Tuhan. Ya. Berkat terbesar dalam hidup kita, bukan janji ya, bukan janji berkat. Tapi berkat terbesar dalam hidup kita apa menurut teman-teman? Kita bisa lebih ini karena supaya kita juga bisa belajar juga ya sama-sama gitu loh. Ya. Buat saya berkat rohani yang terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus itu. Kenapa dia? Kenapa Tuhan Yesus jadi berkat terbesar? Karena dia pemilik berkat, pasti gitu kan. Tapi selain itu adalah Kristus, bukan karena dia Tuhan, kita tahu dia Tuhan, kalau pasti Tuhan udah pasti dia udah punya berkat deh gitu. Tapi dia mau turun loh ke dunia, mau menyamperin kita gitu loh, orang-orang yang berdosa seperti kita semuanya ya. Kristus adalah teladan. Bukan hanya dia mau datang dari surga yang mulia itu menjadi manusia yang hina. Ya, tapi dia mau memberikan kasih-Nya. Dan janji keselamatannya itu langsung kepada bagi yang percaya
akan menerima janji itu. Ya, jadi janji keselamatan hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia ya. Janji yang kita bisa rasakan dari janji Tuhan adalah atau janji rohani itu apa? Berkat rohani. Tuhan mengajarkan kasih, itu kasih terbesar luar biasa. Ya. Kristus adalah kasih, kasih hanya memberi dan memberi dan memberi gitu. Ya. Luar biasa. Kalau kita ingat bahwa betapa Yesus mau datang ke dunia ini menyelamatkan kita, memberikan janji keselamatan, memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Perhatikan deh. Dia memberi, 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 memberi. Dia kasih teladan kepada kita. Ya. Jangan pelit. Ya. Kalau kamu nggak punya uang, kamu lihat teman kamu susah, kamu datengin, kamu hibur, kamu doakan, nggak keluar uang kan? Tapi jangan punya uang juga nggak begitu ya. Kalau memang perlu, bantu. Nggak gampang, ngomongnya dong yang gampang. Ya. Luar biasa kasih ini bahwa saya ketika sambil mempersiapkan belajar terus kemudian direnungin lagi. Iya saya masih belum apa-apa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ajarin saya untuk boleh ikut ya. Boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Enggak gampang. Enggak gampang. Ya. Contoh yang paling gampang, berkat itu kan bukan cuma kepada sesama kita, kepada apa, tapi banyak hal. Ya. Termasuk ke rumah Tuhan. Ketika kamu mendapatkan berkat, apa? Kan terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kami dan kami mau memberikan persembahan, di mana persembahan itu di mana Tuhan terlebih dahulu memberkati kami, gitu kan? Tapi kamu sadar gak sih bahwa respon kamu diberkati Tuhan itu apa gitu loh. Ya. Saya sedih benar ketika ngelihat bukannya gimana ya. Bukannya sombong, bukan. Pernah satu kali saya nggak sadar gitu, bukan nggak sengaja ngelihat orang mempersiapkan persembahan. Ya. Bukan saya menghakimi orang itu, tidak. Cuman menurut saya orang itu diberkati Tuhan luar biasa. Benar. Menurut saya ya, gitu. Menurut saya pribadi Tuhan memberkati dia luar biasa. Terbukti dari apa? Manusia kan hanya ngelihat, ya gitu ya, kita fisik lah. Tuhan mata kita ngelihat, misalnya gini, ketika kamu datang, pergilah ke mall, lihat, terus kemudian ada satu orang, tapi saya nggak secara general ya, tapi memang kalau orang yang menurut saya diberkati Tuhan, punya uang banyak, nggak salah beli barang bermerek itu nggak salah banget gitu. Kalau orang yang sudah pakai barang bermerek, menurut saya pasti kan punya uang gitu. Nah ya, dan saya tahu dia diberkati Tuhan loh. Ketika saya melihat, nggak sengaja itu loh, di dalam persembahan memberikan yang menurut saya kurang pantas lah untuk orang yang sudah diberkati Tuhan semacam itu. Mungkin anak saya yang belum kerja waktu itu, saya kasih persembahan lebih dari itu. Nah, saya bukan menghakimi orang itu, tapi ayo kita belajar dong bahwa, kita sudah diberkati Tuhan loh. Ya. Ketika kita memberikan berkat, mengembalikan berkat itu kepada Tuhan di rumah Tuhan, berilah yang terbaik.
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita lebih dahulu gitu loh. Belajar. Saya enggak ngerasa enggak. Kita belajar. Masing-masing pribadi merasakan bahwa berapa banyak berkat yang kamu terima. Gitu. Berulang kali almarhum Pendeta Bikwan bilang, belajar dari janda miskin. Dia enggak memberikan banyak, tapi dia berikan semua yang dia punya. Wow, luar biasa. Kemudian Tuhan berkati dia jadi kaya? Enggak. Tapi saya percaya Tuhan memberikan berkat rohani yang luar biasa kepada dia. Saya percaya. Gitu. Ya. Jadi taat, percaya itu adalah respon dari janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ingat bahwa Kristus adalah kasih, kita harus berani meneladani Tuhan Yesus, ya, menjadi kasih, ya, menjadi kasih kepada semua orang. Apa yang kita rasakan bahwa Tuhan mengasihi kita? Apa yang kita rasakan? Salib. Ketika kita melihat salib, bahwa kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya. Kita nggak butuh berkat jasmani, udah kita langsung hilang nih. Berkat jasmani kita udah saya nggak perlu lah. Sepanjang ada salib. Salib tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Berkat Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar. Kenapa? Dengan salib itu dia memberikan kita janji keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat rohani selain janji? Janji pasti itu kan. Kita belajar untuk fokus kepada Tuhan karena kita menerima berkat berkat rohani. Berkat rohani itu kita harus percaya, kita harus taat, tapi kita juga harus fokus kepada Tuhan. Kita fokus bahwa Tuhan terima kasih bahwa kita sudah mendapatkan berkat, janji berkat yang bukan hanya sekadar materi tapi rohani kita. Fokus kepada isi hati dan kehendak Allah, ya. Jadi orang Kristen itu gampang. Jadi orang Kristen itu gampang. Masuk ke gereja, pakaian rapi, nyanyi-nyanyi, kita bilang saya orang Kristen gitu. Tapi bagaimana menjadi pengikut Kristus, itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita jadikan keseharian kita, gaya hidup kita gitu loh, ya. Karena kehendak Allah itu yang saya pelajari adalah begini. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Bagaimana kita bisa masuk surga? Gampang kata Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah itu yang masuk surga. Janji keselamatan sudah dikasih. Tapi bagaimana kita bisa menjaga yang tiap hari itu tadi ngejagain telur itu? Taat, percaya gitu ya. Melakukan kehendak Allah gampang. Kalau Tuhan bilang sih gampang. Asal jalan bersama Tuhan gitu lah. Ya. Nah itulah jadi PR kita ya. Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, ketika kamu mencari berkat, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya loh. Ya, oke. Kalau kita sudah belajar tadi ya mengenai berkat jasmani kita nggak usah diajarin lagi, udah ngerti lah gitu ya. Berkat rohani dan kesimpulan yang paling
paling penting dari semua ini adalah apa? Respon. Ya. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan, apa respon kamu orang? Contoh di Alkitab begini. Ada satu orang perempuan namanya Dorcas. Dorcas yang semuanya udah hafal, mungkin tahu Dorcas. Ya. Tapi enggak banyak, enggak sering sih Dorcas dikotbahkan. Gitu. Mungkin di kebaktian wanita kali ya Bu Yemima ya. Gitu. Nah, Dorcas ini kerjanya bikin penjahit, dia dikaruniain Tuhan untuk bikin baju. Jahit, tukang jahit. Dia bukan orang kaya ya. Nah, di kotanya itu banyak istri nelayan atau banyak janda di sana. Banyak janda di sana. Kenapa? Tempat itu banyak nelayan. Nah, suaminya tuh mencari ikan ke tengah laut. Kalau cari ikan enggak di pantai ya, enggak pinggir-pinggir, tapi mereka ke tengah laut. Saya pernah dapat cerita bahwa nelayan kita itu nyariin laut sampai ke dekat Afrika. Mereka mempersiapkan kebutuhan mereka selama kurang lebih 1 bulan untuk satu kapal yang enggak terlalu besar. Ya, 1 bulan mereka berlayar. Maksudnya berlayar sambil mencari ikan. Itu selama 1 bulan. Hampir 1 bulan gitu ya. Jadi kebutuhannya mereka siapin. Dan mereka berlayar tuh sampai ke Afrika. Lewat Samudra Indonesia kan kalau kita ngeliat peta gitu ya. Ini Indonesia, India, Afrika gitu. Mereka bisa sampai ke sana. Enggak kepikir, yang saya pikir cuman paling di Laut Jawa. Ya, atau di samudra dekat-dekat, karena kalau kita suka lihat di sosial media gitu ya, pernah lihat ada kapal yang kena ombak besar. Wah, ombaknya ngelebihin tingginya kapal itu. Saya lagi pikir bagaimana itu. Tapi rupanya mereka nelayan-nelayan hebat. Tapi kala itu di kampungnya si Dorcas ini banyak janda. Rupanya banyak nelayan yang di tengah laut itu kapalnya karam. Gitu. Nah, Dorcas ini tersentuh. Dia merasa Tuhan berkati dengan karunia tuh, ya dia bisa membuat baju, pakaian gitu. Jadi dia memberkati dengan kepintarannya. Dia buat baju untuk para janda. Ya, yang suaminya udah pada dengan setia. Gitu. Dan dalam Alkitab dicatat Dorcas sebagai murid pengikut Kristus. Satu-satunya wanita yang ditulis, ya. Kita juga tahu Maria murid Kristus, Marta murid Kristus. Tapi yang ditulis di Alkitab adalah Dorcas, tercatat di Alkitab sebagai murid pengikut Kristus. Ya, kita belajar dari contoh-contoh yang Alkitab berikan kepada kita bahwa berkat itu telah kita terima dan tidak bisa diam. Seperti kita ember dikucurin air, ya, sampai penuh. Kalau kita enggak kasih ke tanaman dan kita pergunakan untuk sesuatu yang baik, maka ember itu akan luber terus saja, nggak ada gunanya gitu loh, ya. Kita belajar dari Dorcas tadi, kita belajar dari janda miskin tadi, kita belajar dari para rasul yang tidak kenal Allah, dia tidak kenal waktu mewartakan firman Tuhan. Itu berkat terbesar loh. Kalau tanpa mereka kita nggak bisa mendapatkan kabar baik ini ya. Terus yang paling dekat dari kita apa? Mungkin dari antara sekian teman-teman ini merasakan langsung, ya, berkat
yang Tuhan kasih kepada almarhum Pendeta Bigman. Bagaimana beliau memberkati Landak, memberkati Kalimantan Barat, memberkati anak-anak di sana, memberkati guru-guru. Wah, saya ketika ini kita merasa luar biasa seorang yang Tuhan pakai untuk memberkati, ya, waktunya, tenaganya, pemikirannya. Apakah kalian pernah kenal sebelumnya dengan Pak Bigman? Tidak. Kok dia mau ya punya hati di sana ya? Saya baru tahu dan maksudnya baru memahami bahwa beliau sudah menerima berkat Tuhan. Dan dia tahu janji Tuhan. Dan dia jaga, dia taat dan dia percaya dan dia lakukan. Ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ya, masing-masing kamu. Tapi kan saya belum bekerja. Hei. Memberkati itu bukan masalah materi. Ya, bagaimana kamu mau menyenangkan hati Tuhan? Membagikan kasih Tuhan. Jadi mau gak kamu diberkati Tuhan? Kalau kamu mau, jawabannya mau, kamu juga harus mau memberkati sesama kamu. Tuhan sudah memberikan memberi sarana, ya. Saya kagum sama rekan-rekan pemuda di sini. Sarana yang Tuhan kasih, kamu responin. Contohnya apa? Kamu memberkati anak-anak yang di itu ya, yang di pinggir kali itu, ya. Dulu ada pemuda yang ngajarin anak-anak sekolah belajar, gitu. Nah, jadi sore hari ini blessing to bless, bless to blessing, kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa meresponi berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa meresponi berkat jasmani, bagaimana kita bisa meresponi janji berkat Tuhan, bagaimana kita bisa meresponi berkat rohani yang dari Tuhan. Jawabannya satu, kita harus melekat sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah kasih, Tuhan yang telah mau memberikan salib. Ya. Dia mau naik ke atas salib, memberikan surganya kepada kita loh. Ya. Surganya kepada kita. Bayangkan, kita manusia hanya ciptaan yang gak punya hak sedikit pun untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Ini bukan hanya kebaikan yang dikasih kepada kita. Surganya dikasih kepada kita loh. Ya, jadi sore hari ini kita mau janji sama Tuhan, kita mau meresponi berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita melihat kepada contoh yang sudah Tuhan berikan, terutama kepada Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi berkat buat kita semua, menjanjikan berkat kepada kita semua dan menjanjikan surga kepada kita semua. Ya, kita responi itu dengan penuh tanggung jawab, bikin Tuhan bangga sama kita, bahwa ketika Tuhan mempercayakan berkat kepada kita, kita mau menyalurkan berkat kepada sesama. Bukan hanya itu, kita mau taat dan percaya kepada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat khususnya bukan berkat jasmani lagi ya, kita mau belajar berkat jasmani itu loh, berkat rohani. Karena dengan berkat rohani kita menjadi lebih dekat sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan
inginkan dari kehidupan kita sehari-hari.